dari situ Nadia mulai benci sama ayahnya. Dan juga ibu tirinya. Padahal ibu tirinya itu bisa terbilang cukup baik. Bisa menjadi menarik karena yang pertama itu Nadia dia punya penyakit kanker jantung ya Kak. Iya. Tapi akhirnya gimana sih mereka berdua ini di endingnya, mungkin apakah mereka itu kan kasusnya biasanya kalau dekat gitu, biasanya kan kalau deket ya endingnya biasanya nggak jadi nih. Iya. Gitu. Welcome to Beyond the Book Season 2. Kembali lagi dengan aku, Diva Natasha, yang akan menemani kamu Beyond the Book, menggali inspirasi melampaui batas imajinasi. So, di hari ini aku akan bahas dan ngulik-ngulik salah satu buku novel yang jadi favorit anak muda, bisa dibilang. Judulnya adalah Galaksi Andromeda. Nah, aku akan ngulik-ngulik buku ini dengan narasumber yang masih muda, cheerful, yang salah satu juga pembaca. So, langsung kita klik-klik bersama dengan Najwa. Welcome. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. So, mungkin sebelum aku ngulik-ngulik buku ini, mungkin kamu boleh share, mungkin kamu saat ini jadi mahasiswa apa, jurusan apa, dan sekarang kesibukannya apa? Halo semua, saya Najwa Leili Syafaqoh. Saat ini saya menjadi mahasiswa di Universitas Mercu Buana, jurusan manajemen. Kesibukan aku saat ini ya sebagai mahasiswa dan juga join 2 organisasi. Apa aja tuh? Yang pertama UKM Literasi, yang kedua itu HIMA, manajemen. Wah, ternyata selain jadi mahasiswa, ternyata ngikutin sekaligus 2 organisasi ya, HIMA dan juga UKM gitu, yang bisa ngembangin dari Najwa nih. So, mungkin dari sisi kamu sebagai mahasiswa, tadi ada bilang kamu ikut UKM Literasi dan akhirnya kamu aktivitas, mungkin kesibukan kamu pasti seringnya baca ya. Nah, aku mungkin langsung ngulik-ngulik nih buku dari Galaksi Andromeda. Nah, mungkin kamu boleh sharing sedikit tentang gambaran buku ini, kenapa sih menarik? Sebenarnya aku baca buku Galaksi Andromeda itu karena rekomendasi dari teman sih ya Kak. Karena aku kan udah jarang banget nih baca novel, jadi aku minta temen buat rekomendasiin buku novel yang tentang percintaan gitu sih Kak. Karena aku udah jarang banget baca tentang genre romance. Ya, romance. Betul, apalagi kan novel ini kan jatuhnya teen lit ya, kayak buat nyari mood sih sebenarnya buku-buku kayak gini. Mungkin buku ini sebenarnya sih dari Wattpad. Biasanya kalau penulis umumnya kalau buat novel-novel kayak gini kan biasanya dari Wattpad. Apakah ini ada langsung dari bentukan langsung produksi novel atau dari Wattpad dulu kamu tahu? Dari Wattpad dulu sih Kak. Oh, dari Wattpad. Dari Wattpad diangkat ke novel. Wah, kan mungkin saking besarnya pembaca kali ya. Iya. Akhirnya ditulis jadi hasil novel. So, mungkin boleh sharing dari isian kenapa sih ceritanya menarik sih novel ini? Ya. Ceritanya menarik itu karena banyak banget konflik-konfliknya Kak. Konflik yang luar biasa, mulai dari yang sedang akhirnya melonjak tinggi itu, dan ada beberapa plot twist-nya sih Kak. Ya, terus juga salah satu main karakternya si cowoknya ini kan Galaksi ya Kak. Itu tuh dia benar-benar setia banget sama Nadianya Kak. Ada Galaksi, ada Nadia. Iya. So, tadi Kak kamu sempat sharing bahwa ada yang bikin menarik itu karena konflik-konfliknya. Gimana sih misalnya konflik-konflik dari tokoh-tokoh ini? Kok bisa jadi menarik ya? Bisa menjadi menarik karena yang pertama itu Nadia dia punya penyakit kanker jantung ya Kak. Iya, yang kedua itu ternyata si Nadia ini dia broken home. Iya, di saat umur dia yang masih terbilang muda, SMA ya. Ya, SMA itu konfliknya itu benar-benar berat banget sih Kak. Dan kalau dilihat biasanya tuh kasusnya kalau di cerita-cerita ini pasti ada seorang yang jadi pengobat. Iya, pengobat. Mungkin si Galaksi ini ya. Iya, Galaksi. Nah, gimana sih akhirnya mereka jadi sebuah kisah yang menarik gitu? Apakah mereka temenan dulu nih, terus habis itu biasanya deket, habis itu mereka biasanya cinlok kali ya? Itu gimana sih coba dari cerita mereka? Kalau itu bukan, mereka nggak temenan sih Kak, tapi waktu jadi awal mulanya itu Nadia hujan-hujanan kan, terus Galaksi ngelihat ada cewek yang kehujanan gitu, dan ternyata dia stranger ya ternyata. Iya, stranger. Terus juga dan ternyata nih temannya Galaksi itu
temenan juga sama si Nadia. Nah dari situ si Galaxy mulai melakukan pendekatan, terutama kayak saling dikenalin gitu iya, ya. saling dikenalin. Udah gitu kan Galaxy juga ikut ekskul fotografi. Iya, dah di situ dia mulai ngambil kesempatan dengan Nadia untuk menjadi modelnya, sebagai modelnya. Nah, di situ dia udah melakukan pendekatan. Manfaatin situasi Iya, gitu memanfaatkan ya. situasi. Dan akhirnya mereka dekat dan akhirnya gimana sih mereka akhirnya, tadi kan ada sempat mention kalau Nadia itu punya penyakit, ada konflik keluarga. Itu gimana sih cara menyelesaikan masalah dari masing-masing tokoh tersebut? Apakah saling membantu atau ya udah ada cara sendiri dari masing-masing tokoh Nadia atau Galaxy gitu? Dari awal mulanya itu Nadia kan menyembunyikan penyakitnya ya Kak. Dia menyembunyikan penyakitnya hingga akhirnya ada beberapa momen tuh di mana dia benar-benar drop banget, dan si Galaxy ini dia kebingungan kenapa si Nadia ini bisa sampai di titik dropnya dia gitu. Jadi nyari tahu lah. Iya, gitu. jadi dicari tahu sampai dia masuk ke rumah sakit kan. Ya dari situ Nadia mulai terbuka sama si Galaxy tentang penyakitnya ini. Iya, tentang penyakitnya ini. Dan di luar itu juga walaupun si Nadia penyakitan, si Galaxy tetap mau nemenin. Iya, sampai dia benar-benar pulih dari penyakitnya. Sampai benar-benar pulih. Nah, kalau dari Galaxy sendiri ada konfliknya juga nggak sih? Selain kayak tadi Nadia punya segala dengan masanya, kalau Galaxy ini ada juga nggak yang menarik juga dari cerita ini? Kalau untuk Galaxy sendiri sebenarnya nggak ada konflik yang spesifik tersendiri. Ya? Iya, nggak ada sih Kak. Malah jatuhnya kayak jadi yang kayak solusi gitu dari konfliknya si Nadia. Iya. Ya. Dan kalau lihat di sini mungkin ada plot twist yang bikin akhirnya kamu greget gak sama nih novel gitu? Sebenarnya yang bikin aku greget itu Nadia kan punya masalah keluarga ya. Dia itu benar-benar gak mau nerima lagi keluarganya gitu. Iya. Dimana saat itu usia dia masih terbilang cukup muda. Ya balik lagi ke awal tadi, dia masih SMA kan ya. Yang dimana kita juga butuh sosok orang tua kan. Iya. Di situ dia orang tuanya kembali dari luar negeri kan, dari Singapura deh kalau nggak salah. Itu tinggal gitu. Dan ternyata ayahnya ini itu menikah lagi dengan wanita lain. Ibunya itu udah meninggal. Nah dari situ Nadia mulai benci sama ayahnya. Dan juga ibu tirinya. Padahal ibu tirinya itu bisa terbilang cukup baik. Dan dia juga punya adik tiri di saat umur Nadia itu masih kecil. Masih kecil. Dan tapi belum langsung menerima gitu. Iya, belum bisa langsung menerima. Karena banyak kecewaan yang dia terima dari keluarga maupun dari masalah dirinya sendiri gitu. Iya, betul. Nah, kalau dari tadi kan Galaxy itu bisa dibilang sebagai kayak penyembuh lah buat Nadia. Tapi akhirnya gimana sih mereka berdua ini di endingnya, mungkin apakah mereka itu kan kasusnya biasanya kalau dekat gitu, biasanya kan kalau deket ya endingnya biasanya nggak jadi nih gitu. Apakah happy ending gitu? Happy ending sih Kak. Happy ending. Happy ending. Sebenarnya salah tuh sebenarnya aku sempat ngecek katanya tuh Nadia tuh malah ninggalin Galaxy gitu ke Belanda gitu. Iya, itu betul. Itu betul ya? Iya, betul. Itu dia ninggalin Galaxy ke Belanda karena untuk masa penyembuhan penyakitnya dia. Ya. Nah, mungkin itu sebenarnya bukan kayak ujuk-ujuk langsung ninggalin ya. Iya. Sebenarnya ada maksud lah gitu. Dan endingnya apakah mereka saling menyelesaikan masalah mereka sendiri atau mereka kayak ya udah gitu kayak saling ngambil pelajaran dari masing-masing? Endingnya itu kalau menurut aku dia saling menyelesaikan sih Kak. Iya, saling menyelesaikan, dan akhirnya si Nadia dengan Galaxy itu tunangan. Wow, ternyata endingnya happily ever after ya, bisa dibilang happy ending lah gitu. Wow, apalagi tadi kan cerita cukup nyari mood banget nih buat anak-anak muda. Juga mungkin buat teman-teman ini bisa bisa direkomendasiin ya buat teman-teman yang buat nyari mood. Apalagi kan ini tipe-tipe buku yang ringan gitu, non fiksi. So thank you buat Najwa untuk sharing-sharing seputar buku Galaxy Andromeda. So juga buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk ikutin konten-konten Beyond the Book selanjutnya. Sampai jumpa.